Menuju sukses ditentukan oleh langkahmu hari ini dengan terus memilih yang terbaik. Berdiri sejak 1985, mengabdi lebih dari 30 tahun. Berbagai prestasi nasional dan internasional. Melangkah menuju masa depan suksesmu bersama IIKA Baktiwiata. Pendidikan berkualitas, tentukan masa depan cemerlang. Dibimbing dosen berkompeten. Mahasiswa dicetak terampil, andal, dan profesional. Penerapan kurikulum KKNI dengan 60% praktek dan 40% teori. Mengasah keterampilan mahasiswa untuk bersaing dalam dunia kerja. Dilengkapi 63 laboratorium sebagai sarana memaksimalkan pembelajaran. Katalog online perpustakaan untuk mempermudah pencarian literatur. Atmosfer akademik yang baik, mendukung proses belajar mahasiswa. Pendidikan didukung oleh sistem komputerisasi.
berpengalaman lebih dari 30 tahun mencetak tenaga kesehatan profesional. Telah luluskan lebih dari 14.000 alumni sebagai tenaga kesehatan profesional. Dibimbing oleh dosen berprestasi hingga taraf internasional. Asah potensi mahasiswa untuk menjadi unggul dan terbaik. Fasilitas sarana olahraga untuk kegiatan mahasiswa yang aktif dan sehat. Metode pembelajaran audiovisual di auditorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Amalia. Saya dari Prodi S1 Farmasi, NIM 10117112. Saya dari kelompok 14. Di sini saya mendapatkan tugas dari kampus saya, yaitu kuliah kerja nyata secara daring. Dan di sini saya mengambil di bidang kesehatan dan bertemakan yaitu penyuluhan pembuatan hand sanitizer secara alami. Untuk pembuatan hand sanitizer-nya sendiri, saya menggunakan bahan daun sirih dan jeruk nipis. Pada pembuatan kali ini, saya dibantu oleh ibu-ibu dan adik-adik dari RT 4 RW 14 Perumahan Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk pembuatan dan langkah-langkah selanjutnya bisa dilihat di video berikut ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nina Amalia, saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Di sini saya mendapatkan tugas dari kampus saya yaitu kuliah kerja nyata secara daring. Dan saya mendapatkan di bidang kesehatan dengan bertemakan sosialisasi cara pembuatan hand sanitizer secara alami. Di sini saya mengajak ibu-ibu dan adik-adik RT 4 RW 14 Perumahan Ngelawak Kertosono untuk bagaimana sih cara pembuatan hand sanitizer secara alami yang bisa digunakan sendiri. Sebelumnya, apakah ada yang tahu di sini saya membuat dengan bahan apa untuk pembuatan hand sanitizer? Belum. Baik,
Baik, di sini saya akan membuat dengan menggunakan bahan daun sirih dan jeruk nipis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bahan apa saja dan alat apa saja yang akan digunakan. Yang pertama, saya menggunakan pisau, gunting, saringan, sendok, telenan, botol spray, dan gelas ukur, serta air sebanyak 150 ml. Untuk bahan yang digunakan adalah daun sirih dan 2 jeruk nipis. Sebelumnya, apakah ada yang tahu untuk tahap-tahap pembuatannya? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap yang akan digunakan. Untuk langkah yang pertama, cuci terlebih dahulu daun sirih. Dan yang kedua, cuci jeruk nipis terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya, setelah kita mencuci daun sirih dan jeruk nipis, kemudian kita potong daun sirih terlebih dahulu. Mungkin ibu-ibu atau adik-adik yang ingin membantu untuk memotong daun sirih, silakan. Yes. Kita potong daun sirihnya dulu secara kasar terlebih dahulu. Setelah kita potong, kita tambahkan air sebanyak 150 ml atau 200 ml. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisi daun sirih. Selanjutnya kita panaskan. Kemudian kita nyalakan api terlebih dahulu. Setelah itu masukkan daun sirih yang telah dipotongkan ke dalam wadah dan tunggu sampai 15 menit. Pada saat merebus, tunggu sampai beberapa menit, kemudian aduk. Setelah 15 menit, matikan api kompor. Lalu angkat wadah dari panci yang berisi daun sirih rebusan. Setelah dikeluarkan dari panci, tunggu sampai dingin. Kemudian kita siapkan jeruk dan potong terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 jeruk. Untuk kalian seumpama pengen rasa daun sirihnya lebih mencolok atau menyengat, bisa menggunakan 1 jeruk. Dan di sini saya menggunakan 2 jeruk supaya rasa daun sirih dan rasa jeruknya itu seimbang. Setelah dipotong, kemudian kita peras daun jeruk nipis ini. Di sini saya menggunakan jeruk nipis itu supaya menjadi bahan pengawet alami, dan saya tidak menggunakan alkohol. Setelah daun sirih kita rebus dan kita diamkan, setelah dingin kita saring untuk diambil airnya. Kemudian kita tambahkan perasan jeruk nipis ke dalam air daun sirih dan aduk hingga tercampur merata.
Mungkin dari ibu-ibu dan mbaknya bisa tolong dibukakan botol spray hand sanitizer-nya. Setelah dibuka, kita masukkan daun sirih dan jeruk nipis ke dalam botol. Kemudian kita tutup. Dan tuangkan untuk ke beberapa botol yang sudah kita sediakan. Dan di sini untuk hasilnya untuk pembuatan hand sanitizer dari daun sirih dan jeruk nipis. Sekian dari proses pembuatan hand sanitizer secara alami dari bahan daun sirih dan jeruk nipis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Baik, Mbak dan Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan bertanya kepada ibu-ibu dan adik-adik semua. Dan jika betul dalam menjawab pertanyaan, saya akan membagikan gratis hand sanitizer ini. Untuk ibunya berbaju batik. Dari pembuatan hand sanitizer ini, bahan-bahan apa saja yang saya gunakan? Itu daun sirih sama jeruk nipis. Ya betul, Bu. Ini untuk hand Terima sanitizernya. kasih. Untuk mbaknya yang berbaju kuning dan hijau, Ya. saya mau bertanya, Ya. alat-alat apa saja yang mbak yang saya gunakan untuk pembuatan hand sanitizer daun sirih dan jeruk nipis ini? Itu, Mbak. Itu. Sendok, saringan, gelas ukur, gunting, pisau, capitan sama ini loh, Mbak. Perlahan ya mbak? Ya. Ya mbak, betul. Ini untuk hadiahnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ibu yang pakai baju ungu. Di sini Ada. kan saya pembuatan proses perebusan daun sirih itu berapa menit ya bu? 15 menit. Itu termasuk proses apa ya bu? Proses steam. Ya betul bu, ini untuk hadiahnya. Terima kasih. Sama-sama. Di sini saya masih tersisa satu botol lagi. Mungkin dari ibu-ibu dan adik-adik ada yang mau ditanyakan? Mbak, saya mau bertanya. Iya mbak, mau bertanya apa? Silakan. Saya mau bertanya. Berapa lama hand sanitizer dapat digunakan? Pertanyaannya bagus mbak. Sebelumnya dengan mbak siapa ya? Mbak Putri. Baik mbak, pada proses pembuatan hand sanitizer ini itu saya tidak menggunakan alkohol dan mungkin ini bertahan cuma sampai 3-4 hari. Kenapa saya tidak menggunakan alkohol? Karena di sini alkohol itu masih sangat langka dan saya menggunakan bahan yang mudah didapat dan sangat efektif. Oh, begitu ya, Mbak? Iya mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Mbak. Ini mbak untuk hand sanitizer-nya. Terima kasih. Baik mbak, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan akhiri perjumpaan ini. Saya ucapkan terima kasih atas nama saya dan nama saya telah datang di acara sosialisasi cara penggunaan